Belajar bukan hanya sekedar kegiatan mentransfer ilmu, melainkan tentang menyalakan api rasa ingin tahu. Sebagai pendidik, tugas utama kita adalah membangkitkan motivasi dan minat murid. Sebab ketika hati mereka sudah terpikat dan rasa senang sudah tumbuh, materi yang sulit sekalipun akan jauh lebih mudah diterima dan menetap dalam ingatan mereka. Di ruang kelas 4 SDN 8 Banawa, sebuah tantangan nyata hadir di hadapan saya. Tatapan kosong dan rendahnya motivasi belajar siswa, terutama pada mata pelajaran matematika, menjadi pemandangan sehari-hari. Minimnya penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik murid membuat materi terasa sulit, yang akhirnya berdampak pada rendahnya hasil belajar mereka. Berdasarkan perolehan hasil belajar murid kelas 4 pada mata pelajaran matematika, diperoleh data dari 16 murid yang mengikuti pembelajaran, hanya 7 orang atau 44% yang nilainya mencapai KKTP, dan masih ada 9 orang atau 56% yang belum mencapai KKTP. Oleh karena itu, sebagai pendidik, saya berupaya menghadirkan pembelajaran di kelas yang dapat memenuhi kebutuhan belajar semua murid, serta dipadukan dengan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan strategi atau metode diferensiasi dan pemanfaatan media ular tangga pintar. Tantangannya tidaklah sederhana. Pertama, selama ini pembelajaran masih terjebak dalam metode konvensional yang monoton. Kedua, informasi guru tentang karakteristik murid secara mendetail masih kurang. Ketiga, kemampuan guru dalam mengintegrasikan media kreatif untuk mata pelajaran matematika masih rendah. Dan keempat, sumber daya sekolah belum dimanfaatkan secara mendetail. Menghadapi tantangan tersebut, saya mengambil langkah nyata, yaitu pertama, saya memanfaatkan platform Rumah Pendidikan sebagai teman belajar untuk mencari inspirasi inovasi. Kedua, dengan melakukan asesmen awal untuk memetakan kemampuan peserta didik pada konsep pecahan senilai. Selain memberikan tes awal berupa kuis, identifikasi profil murid, saya juga mengumpulkan informasi dan berkolaborasi dengan orang tua maupun guru di tingkat sebelumnya agar mendapatkan informasi mendetail tentang karakteristik murid. Data ini saya gunakan untuk mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan awal tentang pecahan senilai. Ketiga, melakukan diferensiasi konten dan proses. Kelompok yang sudah paham konsep membandingkan dan menyederhanakan pecahan, serta mampu berabstraksi dengan angka atau bilangan yang kecil, diberikan LKPD dengan kegiatan menemukan pecahan senilai dengan memberikan tantangan mencari pola perkalian atau pembagian yang membentuk pecahan senilai tanpa alat peraga. Kelompok yang sudah paham konsep pecahan sebagai bagian dari utuh, namun masih bingung menentukan kesamaan nilai, diberikan LKPD dengan kegiatan menemukan pecahan senilai dengan aktivitas mewarnai atau mengarsir pecahan dari pecahan-pecahan senilai. Kelompok yang masih kesulitan membandingkan besar kecilnya pecahan, diberikan LKPD berupa alat peraga konkret, yaitu kertas yang sudah digaris untuk digunting dan ditumpuk guna membuktikan kesamaan pecahan.
Langkah yang terakhir adalah melengkapi aktivitas pembelajaran dengan kegiatan yang mampu menurunkan tingkat kecemasan dan ketakutan akan pelajaran matematika, digantikan dengan aktivitas belajar sambil bermain dengan menggunakan media ular tangga pintar. Dampak dari aksi yang telah dilakukan adalah, pertama, melalui pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses, faktanya mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Pembelajaran diferensiasi seolah memberikan bahan bakar emosional bagi murid untuk terlibat aktif karena konten disesuaikan dengan kesiapan murid, serta murid dibimbing sesuai kemampuannya. Dan sebagian besar murid menjadi lebih aktif, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Kedua, dengan pemanfaatan media ular tangga pintar, mampu mengubah pola lama. Murid tidak lagi menjadi penonton, melainkan menjadi pemain utama. Motivasi murid meningkat karena belajar matematika tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan tantangan yang menyenangkan. Selain itu, murid yang memiliki gaya belajar kinestetik akan merasa lebih bersemangat karena mereka bisa bergerak dan berinteraksi secara fisik dengan media ular tangga. Dan yang paling penting, dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Karena dalam permainan ular tangga, murid seringkali harus memecahkan masalah dalam waktu cepat agar bisa melangkah. Hal ini dapat melatih keterampilan memecahkan masalah pada diri murid. Peningkatan motivasi belajar murid berjalan seiringan dengan peningkatan hasil belajar murid. Dari kajian data analisis, didapatkan dari 16 murid, kelas 4, terdapat 13 orang atau 81% yang nilainya mencapai KKTP, dan 4 orang atau 19% yang nilainya tidak mencapai KKTP. Berdasarkan data ini, terjadi peningkatan setelah saya melakukan aksi tersebut. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aktivitas ini adalah, pertama, guru perlu menyesuaikan strategi atau pendekatan yang cocok untuk mengakomodir semua kebutuhan murid di dalam kelas. Kedua, guru perlu menentukan media serta aktivitas pembelajaran yang rendah tekanan agar matematika tidak lagi menjadi pelajaran yang menakutkan, melainkan sebuah aktivitas menantang bagi murid. Dan yang paling penting, kita perlu mengingatkan kepada murid bahwa kesalahan dalam menjawab kartu tantangan soal merupakan bagian dari permainan, bukan sebuah kegagalan permanen. Praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan media ular tangga pintar ini membuktikan bahwa setiap murid adalah gembok dengan lubang kunci yang berbeda. Kita tidak bisa membukanya dengan satu kunci yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi hadir memberikan kunci yang tepat bagi setiap potensi mereka. Ketika motivasi telah menyala, hasil belajar pun akan mengikuti secara alami. Mari kita ubah kelas menjadi taman bermain ilmu, diwarnai dengan aktivitas yang menyenangkan tanpa tekanan, di mana setiap anak merasa mampu dan berharga. Demikian praktik baik dari saya, semoga dapat menginspirasi bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.